Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember dan seluruh jajaran staf, dan yang terhormat Bapak Hilmi Azizi selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu dakwah, serta teman-teman senasib seperjuangan yang saya cintai dan sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini dalam tugas pemenuhan tugas UAS ilmu dakwah dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam yang dapat kita rasakan seperti sekarang ini. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya Muhammad Ilham Ghifari dengan NIM 214103050001, mahasiswa aktif program studi Psikologi Islam Fakultas Dakwah UINHAS Jember, akan menjelaskan materi tentang keutamaan sholat subuh, yang mana untuk di kalangan mahasiswa mungkin terlalu angel untuk melaksanakannya dengan beberapa alasan yang mana kembali ke diri kita masing-masing dalam menanggapinya. Banyak mahasiswa yang menjadikan alasan kegiatan kampus pada malam hari hingga begadang sampai dini hari yang menjadikan mereka malas akan sholat subuh sendiri, termasuk kadang-kadang saya sendiri. Baik, kita akan membahas keutamaan sholat subuh dari kutipan Quran surat Al-Isra ayat 78. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dengan dirikanlah pula sholat subuh. Sungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Namun sholat subuh menjadi hal yang begitu berat untuk melakukannya, kewajiban tersebut. Terkadang beberapa orang melewati waktu subuh karena tidak bangun di pagi hari untuk melakukannya. Padahal sholat subuh menjadi salah satu kewajiban bagi setiap umat Islam dan memiliki keutamaan yang luar biasa. Sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keutamaan sholat subuh yang pertama adalah ketika sholat disaksikan malaikat. Ketika seseorang melaksanakan sholat tersebut akan disaksikan oleh para malaikat yang bertugas di malam dan siang hari. Saat datang waktu subuh, malaikat yang bertugas malam hari akan digantikan oleh malaikat yang bertugas pada siang hari. Hal ini disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, Rasulullah SAW bersabda, malaikat-malaikat siang berganti mendampingi. Rasulullah SAW bersabda, malaikat-malaikat siang berganti mendampingi kalian dengan malaikat-malaikat malam, dan mereka berkumpul pada satu waktu, yaitu sholat subuh dan asyar. Setelah itu malaikat yang semalam menjaga kalian naik ke langit, lalu Allah bertanya kepada mereka dan dia lebih tahu tentang mereka. Bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Mereka menjawab, kami meninggalkan mereka dalam keadaan sholat, dan kami datang kepada mereka ketika mereka sholat. Hadis riwayat Muslim. Dan yang kedua, keutamaan sholat subuh yang kedua adalah dapat keutamaan sholat sepanjang malam. Keutamaan melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid, salah satunya yaitu akan mendapatkan keutamaan sholat sepanjang malam. Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim yang berbunyi, barang siapa sholat isya berjamaah maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam, dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah maka seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya. Hadis riwayat Muslim. Dan yang ketiga dalam mendapatkan rezeki, keutamaan lainnya yaitu akan dilapangkan rezekinya suatu ketika. Nabi Muhammad SAW suatu ketika selesai melaksanakan sholat subuh. Setelah selesai beliau kembali ke rumah dan mendapati putrinya Fatimah radhiyallahu anhu yang masih tertidur pulas. Kemudian beliau membalikan tubuh Fatimah dan kakinya lalu mengatakan kepada putrinya yang berisi, hai Fatimah radhiyallahu anhu, bangun dan saksikanlah rezeki Rabbmu, karena Allah memberikan rezeki pada hamba antara sholat subuh dan terbitnya matahari. Hadis riwayat Baihaqi. Dan untuk keempat,
selanjutnya adalah sebagai kunci kemenangan. Pada zaman Rasulullah ketika beliau ingin menyerang suatu kaum, maka beliau menundanya hingga datang waktu subuh. Hal tersebut disampaikan dalam hadis riwayat Bukhari. Rasulullah apabila hendak menyerbu suatu kaum, beliau menundanya hingga tiba waktu subuh. Hadis riwayat Bukhari. Dahulu kala pasca meletusnya perang Mesir antara perang Mesir dan Israel tahun 1973, ada seseorang tentara Mesir yang mengajak tentara Yahudi yang paham berbahasa Arab berbicara. Tentara Mesir tersebut mengatakan, antara kalian yang bersembunyi di balik pohon dan batu. Kemudian pohon dan batu itu mengatakan, hai hamba Allah, hai Muslim, ini ada Yahudi di belakangmu, kemari dan bunuhlah dia. Tentara Yahudi menjawab, semua itu tidak akan terjadi sebelum sholat subuh. Kalian sama dengan sholat Jumat. Dan selanjutnya yang kelima, melaksanakan sholat subuh itu lebih baik dari dunia dan isinya. Dalam hadis riwayat Muslim menjelaskan bahwa sholat subuh lebih baik dari dunia dan segala isinya adalah 2 rakaat sholat sunnah subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya, yang dikutip dari hadis riwayat Muslim. Dan yang keenam adalah penyebab masuk surga. Selain itu melaksanakan sholat subuh juga memiliki keutamaan sebagai salah satu penyebab masuk surga. Hal ini disampaikan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang mana Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi, barang siapa yang mengerjakan sholat berdain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sholat subuh merupakan sholat yang berdain, yang apabila dikerjain maka akan mendapat surga dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Dan dilanjut keutamaan selanjutnya, yaitu menjadi penghalang masuk neraka. Menjadi penghalang masuk neraka karena sholat subuh menjadi salah satu penghalang untuk orang-orang yang menjalankannya masuk ke neraka. Maka dari itu lakukanlah sholat subuh maupun sholat lainnya dengan hati yang ikhlas dan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim menyampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda berbunyi, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari. Melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asyar. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya adalah sebagai sumber cahaya saat kiamat nanti, ketika di padang mahsyar. Ketika hari kiamat datang menghampiri, sholat subuh menjadi salah satu sumber cahaya yang akan menerangi umatnya. Ketika seluruh sumber cahaya di dunia akan padam, matahari yang biasa menerangi akan digulung, dan hanya ibadah yang akan menerangi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi daripada itu, marilah kita banyak-banyak sholat subuh, terutama sholat subuh, sholat asar, dan juga sholat-sholat lainnya, karena itu adalah suatu hal yang wajib di agama Islam. Terus yang 9 itu jadi jaminan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW, barang siapa yang menunaikan sholat subuh maka ingat itu dapat melihat Allah Subhanahu wa taala saat kiamat nanti. Bagi mereka yang dapat menjaga sholat subuh dan asyar, kelak ketika di surga akan dijanjikan dapat melihat Allah Subhanahu wa taala, dan keutamaan ini menjadi ganjaran terbesar yang akan dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya di hari kiamat kelak. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu mengatakan yang berbunyi, kami pernah duduk bersama Nabi Muhammad SAW, kemudian beliau melihat ke bulan di malam purnama tersebut. Maka Nabi Muhammad bersabda, ketahuilah bahwa sesungguhnya kalian akan melihat kepada Rabb-nya kalian sebagaimana kalian melihat kepada bulan ini, karena kalian tidak akan terhalangi melihatnya bila kalian mampu untuk tidak meninggalkan sholat sebelum terbitnya matahari subuh dan juga sebelum terbenamnya, maka lakukanlah asyar. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Mungkin dari atas itu adalah keutamaan sholat subuh. Mungkin hanya ini beberapa penjelasan dari saya yang sendiri yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa membawa perubahan untuk diri kita masing-masing, di mana mengutamakan sholat karena itu hal yang wajib bagi seorang umat muslim ke depannya. Seperti itu. Mungkin untuk khususnya lebih mahasiswa kurangi untuk begadangnya, karena
lebih penting sholat subuh daripada kuliah Anda. Seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang sebelum adalah dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, maka akan kelak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut dikarenakan ketika melaksanakan sholat subuh, maka seluruh kegiatan manusia akan dapat menjadikan orang tersebut terhindar dari sifat munafik. Itu seperti yang telah dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah yang berbunyi, tidak ada sholat yang lebih berat dilakukan, tidak ada sholat yang lebih berat dilakukan bagi orang munafik daripada sholat subuh dan juga sholat isya. Seandainya mereka mengetahui keutamaan berdapat di dalamnya, niscaya mereka akan melakukan kendati dengan merangkak, sungguh aku telah hendak memerintahkan kepada petugas azan untuk ikmat sholat. Kemudian aku mengambil bara api dan kemudian bakar rumah yang belum tidak keluar melaksanakan sholat di masjid. Hadis riwayat Bukhari Muslim dan juga dari Abu Hurairah. Dan yang terakhir, masih ada 2 poin. Sepertinya masih ada kurang lebih 3 poin lagi yang saya lupa. Mungkin itu dilanjut dengan selanjutnya, itu mendapat peluang pahala haji dan umroh dari Allah Subhanahu wa taala bagi seluruh umat Islam yang selalu menjalankan kewajiban salat subuh dan berzikir hingga terbit matahari, maka orang tersebut akan dapatkan peluang untuk meraih pahala haji dan umroh untuk ibadahnya lainnya. Hadis riwayat Tirmizi, keterangan dari An-Nafsi. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian dia duduk berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, lantas sholat 2 rakaat, maka baginya seperti pahala haji dan umroh yang sempurna-sempurnanya. Dan juga dengan yang poin selanjutnya adalah memiliki kesempatan sholat sunnah subuh. Tak hanya itu, manfaat dari tidak melaksanakan sholat subuh yaitu dapat memiliki kesempatan untuk melakukan sholat sunnah subuh atau sholat subuh berjamaah. Keutamaan dari sholat sunnah subuh 2 rakaat hal tersebut yaitu lebih baik dari dunia dan isinya yang disebutkan di atas tadi. Ini disampaikan dalam hadis riwayat Muslim yang berbunyi 2 rakaat sholat sunnah subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Hadis riwayat Muslim dan Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dan yang terakhir, mungkin setelah saya ingat-ingat, itu dapat melihat Allah